nilai pasar pemain-pemain timnas Indonesia ini sekarang ini 540 juta miliar ya. Itu belum masuk lagi Oli Romini, Jero Redewell, dan kemungkinan kalau masuk lagi Mauro Gestra, Milano Jonadan, Ian Matsin. Ini bukan lagi mungkin Indonesia punya timnas ini akan menjadi triliun, guys. Satu-satunya timnas di Asia Tenggara ini yang punya nilai pasar yang sangat tinggi dari segi pemain-pemainnya. Bahkan nilai timnas Indonesia mengalahkan nilai timnas Cina dan timnas Bahrain, di mana timnas Cina memiliki nilai 173,82 miliar dan timnas Bahrain memiliki nilai 150. Timnas Indonesia menjadi timnas termahal di kawasan ASEAN, di mana timnas Indonesia memiliki nilai sekitar 24,53 juta euro. Dan kemudian di posisi kedua disusul oleh Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Kamboja. Dan nilai mereka tidak sampai 10 juta euro, di mana Thailand hanya memiliki nilai 8,65 juta euro. Jadi kalau ini dijadikan ukuran untuk Indonesia bersaing dengan tim-tim besar kayak China, Bahrain, Arab Saudi, Jepang sekalipun, ini pasti bisa. Kalau melihat kepada nilai pasar pemain, talenta pemain, pengalaman pemain, dan kini dilatih pula oleh Patrick Kluivert dan juga asistennya Pastor dan juga Lanzat, itu memungkinkan Indonesia ini tidak mustahil akan ke Piala Dunia. Jadi ini juga memang mungkin sudah ditargetkan ya oleh PSSI dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi keupayaan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir itu, yaitu dari segi tenaganya, keuangannya, dia punya pengaruh untuk membawa pemain-pemain ini. Begitu juga dari segi hubungannya dengan FIFA itu memang sangat erat. Jadi mungkin memang Indonesia ini dibantu FIFA kan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi dengan cara yang betul. Maksudnya setiap perpindahan pemain, naturalisasi pemain diaspora ini berjalan dengan lancar sekali. Karena FIFA pun juga secara tersirat ingin Indonesia lolos. Sebab berkaca dari gelaran Piala Asia ataupun round 3 ini, Indonesia memang jadi daya tarik tersendiri. Ya emang kesannya duit banget sih, tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan setelah Ole dan Jairo, kita bisa dapat lagi pemain baru berlabel grade A yang bisa memperkuat kedalaman skuad. Dan semoga di sisa 4 pertandingan nanti, bismillah, kita bisa ambil minimal banget 1 poin di kandang Australia. Dan harus 6 poin di GBK atas Bahrain serta China. Sehingga pas lawan Jepang, ya udah nothing tulus aja. Intinya, jalan masih panjang. Dan mudah-mudahan perihal rumor transfer itu bisa terjadi karena pastinya itu akan membuat level mereka semakin naik, kan gitu. Wah gila, timnas Indonesia menjadi tim yang paling termahal saat ini di Asia Tenggara. Nilai pasar timnas Indonesia jauh meroket dan meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk saat ini nilai pasar timnas Indonesia itu mencapai 426,28 miliar. Ya, jadi jelas ya guys, timnas Indonesia itu menjadi tim dengan nilai pasar paling mahal di Asia Tenggara. Yang artinya kalau sebuah tim itu memiliki nilai pasar yang tinggi, berarti tim tersebut memiliki pemain yang berkualitas. Timnas Indonesia, tim termahal di Asia dengan dominasi pemain keturunan kelas dunia. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas Indonesia kini mencatatkan diri sebagai tim dengan nilai pasar tertinggi di Asia, mengalahkan tim-tim kuat lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Fakta ini menjadi perhatian besar tidak hanya di Asia, tetapi juga di seluruh dunia. Fenomena ini semakin menarik karena skuad Garuda didominasi oleh pemain keturunan Eropa kelas dunia yang membawa pengalaman dan kualitas bermain di level elit. Langkah besar ini tak lepas dari strategi Federasi Sepak Bola Indonesia yang berhasil meyakinkan pemain-pemain berbakat keturunan Indonesia untuk memperkuat timnas. Para pemain ini memiliki latar belakang karir yang impresif di liga-liga top Eropa, yang membuat nilai pasar mereka melonjak drastis. Hasilnya, timnas Indonesia tidak hanya menjadi lebih kompetitif, tetapi juga menjadi magnet perhatian media global. Namun, capaian luar biasa ini tak lepas dari sorotan kritis. Banyak pihak, terutama di luar negeri,
yang mempertanyakan bagaimana sebuah negara yang kerap dianggap memiliki infrastruktur olahraga minim, tingkat kemiskinan tinggi, dan masalah perkotaan kumuh bisa membangun tim sepak bola yang begitu mahal dan kompetitif. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, Indonesia dianggap memiliki tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Meskipun demikian, performa Indonesia di lapangan telah membungkam semua kritik tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadikannya satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mencapai tahap tersebut. Ini adalah pencapaian monumental yang membuktikan bahwa kerja keras, investasi strategis, dan keberanian untuk berinovasi bisa mengubah wajah sepak bola sebuah negara. Keberhasilan ini juga menunjukkan perubahan signifikan dalam cara Indonesia mengelola sepak bola. Dengan dukungan pemerintah, sponsor besar, dan pengelolaan federasi yang lebih profesional, timnas Indonesia kini mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia, bahkan dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun memiliki berbagai keterbatasan, Indonesia mampu memanfaatkan potensi besar yang dimiliki. Saat ini, seluruh dunia tengah menantikan aksi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang memprediksi bahwa tim ini akan menjadi kuda hitam yang bisa mengejutkan banyak pihak. Sebagai salah satu tim dengan nilai pasar tertinggi, Indonesia kini memikul harapan besar dari masyarakatnya untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Keberhasilan Indonesia ini tidak hanya berbicara tentang sepak bola, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara bisa mengubah persepsi dunia dengan prestasi yang gemilang. Indonesia telah membuktikan bahwa label sebagai negara miskin dan kumuh tidak menjadi hambatan untuk bermimpi besar. Mereka telah membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola Asia, memberikan inspirasi bahwa dengan tekad, kerja keras, dan strategi yang tepat, semua hal yang tampaknya mustahil dapat dicapai.